Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MCK24. Beberapa hari lalu, Polda Jabar itu melakukan penghancuran barang bukti tindak pidana kejahatan. Ya, rupa-rupa, macam-macam lah. Ada mulai dari obat-obatan sampai miras, knalpot, banyak lah. Hasil sitaan-sitaan dari para penjahat itu, para tindak kriminal atau pelaku kriminal itu dihancurkan. Lalu bukan hanya dihancurkan tetapi ada juga yang dikembalikan seperti sepeda motor yang ya dirampas dari atau disita dari para pencuri, para curanmor, itu dikembalikan kepada ya orang yang haknya lah, orang yang punyanya. Penghancuran ini eh, seringkali gitu ya dianggap ketegasan dari para aparat ya, dari aparat kepolisian, agar ya tujuannya kan supaya tidak beredar kembali gitu, tidak beredar kembali lalu ya dihancurkan, dimusnahkan lah. Tapi yang jadi pertanyaan itu kenapa nggak ditindaklanjuti atau diberantas ke akarnya gitu? Itu kan ada yang produksi barang-barang tersebut itu. Bukan kenapa gitu harus menghancurkan, harus menangkap dulu baru dihancurkan. Kenapa gak udah hancurkan aja di sumbernya? Misalkan miras gitu. Miras, orang-orang yang tertangkap lagi minum itu kan mirasnya disita, ada yang dibuang di tempat, ada yang dikumpulkan, atau bukan tempat-tempat yang menjual digerebek, mirasnya disita gitu lalu dihancurkan. Kenapa gak dicari dulu tempat produksinya di mana, pabriknya di mana? Kalau pabriknya digerebek, pabriknya ditutup, itu kan lebih efektif gitu, lebih efektif. Oh, jadi legal atau enggak gitu miras itu? Kalau legal ya legal, kalau enggak ya enggak gitu. Jangan nunggu dulu masyarakat membeli barang tersebut, udah dibeli baru disita, kan sayang gitu. Kalau kalau saja misalkan pabriknya ditutup, misalkan dianggap ilegal nih, miras ini ilegal, ditutup pabriknya, maka tidak ada masyarakat yang berusaha untuk membeli miras tersebut. Tidak terlanjur lah, tidak terlanjur membeli baru disita gitu kan. Dan lebih efektif aja. Bayangkan kita atau aparat polisi ini, para aparat ini harus eh, menyita waktu berapa lama gitu untuk menutup warung-warung yang ya pasti jaraknya berjauhan gitu ya. Tapi kalau ditutup dari pabriknya itu kan lebih, udah satu sumbernya ditutup, ya udah gak akan ada pemasok lagi. Itu ya termasuk dengan obat-obatan. Obat-obatan rata-rata kan obat-obat yang terlarang itu memang diproduksi di Indonesia, tetapi banyak disalahgunakan. Dan obat-obatan itu kalau nggak salah itu harus dibeli dengan resep dokter kan. Nah berarti kan ada yang bermain ya. Entah itu dari pihak mana gitu yang mengedarkan itu harus bisa ditangkap. Kalau itu bisa ditangkap, maka ya gak akan ada lagi obat-obatan terlarang yang beredar sembarangan gitu. Obat-obatan keras gitu. Atau kan nggak mungkin, atau mungkin nggak sih kalau memang ada dokter yang nakal misalkan ngasih resep sembarangan, kayaknya nggak akan gitu ya, nggak akan. Kecil kemungkinan itu terjadi, mungkin aja sih, tapi kecil kemungkinan. Entah itu dari pihak produksi obat itu yang punya akses ke sana, atau dari mana, itu harus dikejar. Karena kan gini, aparat ini nangkep orangnya ada, barang buktinya ada. Si eh, pelaku ini kan seharusnya tahu ini. Misalkan tahu dia dapat barang itu dari mana, seharusnya kan tahu. Gak mungkin enggak. Misalkan obat tramadol, orang lagi make misalkan, ditangkap polisi, harusnya kan tahu gitu
ditanya dia beli dari mana, dia harus tahu kan belinya dari mana, pasti tahu di ruko ini atau di warung ini misalkan, atau dari orang ini, tangkap orangnya atau tangkap warungnya, warung ini dapat dari mana, terus gitu sampai ke atas seharusnya. Itu kan secara logika kita orang awamnya. Lalu ada yang dihancurkan itu knalpot brong. Itu seharusnya kalau itu memang tidak boleh di dipasang di motor biasa, motor standar gitu ya. Seharusnya kan bukan hanya si pelakunya ini, si orang yang memasangnya ini, tetapi bengkelnya juga harus diperiksa gitu. Kenapa? Karena ya dia si bengkel ini terlibat menjual barang tersebut ke sembarang orang. Kalau memang tidak boleh ya bengkelnya juga harus dikasih peraturan bahwa knalpot seperti ini bisa diproduksi, tetapi harus dijual ke motor-motor yang seperti apa gitu, sesuai standarnya gitu. Misalkan dengan motor balap yang resmi gitu, kan ada tuh motor-motor modif yang untuk balap tetapi memang resmi itu, kan ada. Kalau hanya menangkap para pemakai, entah itu pemakai knalpot pro atau pemakai obat-obatan, pemakai minuman keras, nggak akan selesai-selesai. Iya, barang itu yang disita dimusnahkan sekarang, tapi besok lusa mereka bisa beli lagi. Orang-orang bisa beli lagi kalau masih ada orang yang menyediakan barang tersebut dan menjualnya secara bebas. Lalu di saat pemusnahan itu dihadiri juga oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi, dan ditanyailah para pelaku itu. Nah, kalau pelaku sabu, tindak pidana sabu narkoba gitu, ada yang aneh gitu, ada yang gimana ya, ketika ditanya dia itu gak kenal gitu, dia dapat barang dari mana, tapi si orang ini gak kenal gitu orang yang ngasih barangnya, itu gak tahu lah seperti apa gitu mekanisme mereka, cara transaksinya, sampai orang yang ketangkep itu, orang yang menerima barang itu bisa-bisa gak kenal gitu sama orang yang ngasih barang tersebut. Lalu ada sajam, ini unik, bukan unik ya, gimana, aneh lah. Ada sajam itu kan ada yang kayak celurit yang panjang sekitar 2 meteran gitu. Nah, ini bukan dia doang lah yang harusnya ditangkap, tetapi pembuatnya. Ini buat apa? Kalau kita menangkap orang bawa sajam, bawa golok biasa pendek, kita masih bisa, oh itu kan seharusnya buat di kebun. Tapi kalau celurit sepanjang 2 meter gak mungkin kan buat ke kebun gitu. Kalau ada yang buat koleksi misalkan seperti samurai yang gitu ya, bisa dipakai koleksi. Gak tahu nih, emang ada gitu yang mau ngoleksi barang seperti ini gitu. Karena disebut keren juga enggak. Dari segi penampilan pun kan ya acak-acakan, tidak rapi dari barangnya. Tapi ini berarti kan ada yang produksi. Ini siapa? Ini harus diusut gitu. Dia dapat dari mana? Apakah memang si pelaku ini buat sendiri atau beli gitu? Dan ya kalau ini ditelusuri ke sumbernya, ke si penjualnya, barang sajam ini, si penjualnya kan bisa ngasih tahu si pembuatnya. Lalu ya tujuan si pembuat ini buat apa? Buat barang-barang seperti itu. Ya mungkin itu saja ya. Ya semoga lah kedepannya aparat kita bisa lebih gesit gitu memberantas sumbernya. Seperti ya contohnya miras yang paling banyak, yang paling dianggap mudah lah kita temui gitu ya. Orang-orang yang minum, orang-orang yang obat-obatan terlarang itu kan marak sekali gitu di kita. Karena ya efeknya itu
berefek ke kejahatan yang lain. Orangnya kalau udah mabok bisa ngebunuh, bisa maling, bisa apa aja gitu kalau udah mabok. Nah itu, kalau memang legal misalkan tapi dijual di tempat-tempat tertentu, misalkan di klub seperti apa, ya berarti kan tetap ada orang yang jahil gitu, orang yang jahat yang mengedarkan itu sembarangan. Kadang bingung antara legal dan enggak legalnya itu, seperti misalkan contoh rokok lah. Rokok itu dilegalkan tapi kita itu dilarang, tapi dilegalkan. Misalkan kayak gimana ya? Misalkan penjual rokok nih, penjual rokok. Rokok itu bahaya. Pemerintah tahu bahwa rokok ini bahaya. Tapi si penjual ini mau, atau si pemilik pabrik rokok ini mengedarkan. Tapi pemerintah tahu ini bahaya buat masyarakat. Nah, solusinya apa? Ya udah si pabriknya ngasih uang ke pemerintah berupa pajak, tetapi pemerintah juga ngasih syarat bahwa harus dikasih tahu bahwa rokok ini bahaya. Ya kalau memang bahaya ya udah gitu, di stop aja, jangan diedarkan gitu. Kan terjadi juga rokok-rokok yang ilegal, misalkan ada yang 10.000 sebungkus itu, dan ya rasanya standar masih sama gitu, hampir sama dengan rokok yang bea cukai gitu. Tapi harganya lebih murah, itu lebih laku untuk masyarakat bawah karena dengan harganya murah dan ya tidak buruk juga gitu dari segi rasa rokoknya. Itu disita, banyak yang disita gitu dengan alasan pajak, tidak bayar pajak atau tidak resmi. Jadi yang penting itu menurut pemerintah kita, pajak dari rokok itu atau nyawa masyarakatnya atau kesehatan rakyatnya yang lebih penting untuk pemerintah ini. Karena kalau memang itu kesehatan masyarakat, nyawa rakyat yang lebih penting, maka sikap pemerintah akan menyetop produksi rokok ini, baik legal maupun ilegal. Tapi mungkin dasarnya memang lebih penting uangnya, lebih penting pajaknya. Jadi yang disita itu atau yang digerebek itu yang ilegalnya aja gitu. Kalau yang bayar pajak ya dibiarkan gitu, hanya ditakut-takutin dengan poster, ya gak ngaruh lah buat kita gitu ya, poster seperti itu. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini, jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.